Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari Sabtu main gitar sambil nyanyi di depan mertua. Selamat datang para tamu webinar, salam sukses bagi kita semua. Selamat siang. Perkenalkan saya Jessica Harley, mahasiswi kedokteran Universitas Pelita Harapan sebagai pembawa acara pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Kak Dea Tunggaesti sebagai dosen, Kak Farul sebagai BEM Unsoet, Kak Stefanis sebagai jurnalis TV, Kak Anwar sebagai wakil ketua DPRD Jatim, Kak Hasan Basri sebagai tenaga ahli Komisi X, dan Kak Budiman sebagai inovator 4.0 telah berkenan menjadi pembicara pada hari ini. Selamat bergabung juga saya ucapkan untuk para moderator kita, Kak Rostua dan Kak Karis, yang tentunya di acara yang sama dengan tema Masa Depan Pendidikan Indonesia tahun 2021. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Peserta dipersilahkan tetap mute dan dipersilahkan untuk on cam. Baiklah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka acara ini selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Kak Rostua dan Kak Karis. Dipersilahkan kepada Kak Rostua dan Kak Karis. Selamat siang bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Budiman Sudjamiko, kepada Komisi 10 Hasan Basri, kepada Mbak Dea, sama Ketua BEM Unsud dan juga dari DPR Jatim. Pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar kali ini, yaitu masa depan pendidikan tahun 2021. Kepada Pak Budiman, sudah hadir, Pak? Sudah, ya. Dengar suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, oke. Ya. Pak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, baik saja selama ini. Ya. Oke, sudah dengar. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budiman dengan memberikan waktunya untuk mengisi acara kali ini. Jujur saya sangat mengidolakan Bapak dari semenjak saya kuliah. Oke, mengikuti makasih. Bapak dari ya itulah.
Jadi Terima kasih. beberapa buku udah saya baca ya tentang Bapak Budiman, dari Anak-anak Revolusi jilid 1 jilid 2, Oke. kemudian eh, Desa Kuat Indonesia Hebat, kemudian PRD Melawan Tirani juga, kemudian Menolak Tunduk ya Pak. Eh, Ya. Bagi teman-teman nanti yang mungkin pengen tahu banyak tentang Bapak Budiman, boleh baca buku itu. Eh, Sangat memberikan edukasi yang banyak bagi kita, baik mahasiswa ataupun siswa, seperti itu. Jadi kali ini Pak, kita akan membahas tentang pendidikan. Ya. Bagaimana nih menurut Bapak sendiri tentang pendidikan tahun ini dan yang akan datang tahun 2021, Bapak? Oke. Langsung ya, harus tua ya. Oke, Ya. makasih untuk teman-teman Unsur dan ada juga dari UPH, ada dari pembicara-pembicara yang lain yang sudah mengundang saya juga dalam acara diskusi siang hari ini, Sabtu siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman sekalian, ini menarik ya, menatap pendidikan abad 21. Maaf, tahun 21. Ya, tahun 21. Tapi saya pikir akan lebih tepat kalau tema kita, kalau boleh saya usulkan, bukan sekedar menatap pendidikan di tahun 21 ya, tapi di abad 21. Karena apa? Di abad 21 ini eh, akan ada banyak hal terjadi, ya, terutama karena eh, kita belajar ini kan selama ini proses ya, waktu kita dari kecil, TK, SD, SMP, SMA maupun kuliah itu kan kebanyakan mayoritas belajar apa yang menjadi pikiran orang lain sebelum kita, yang kita anggap ahli, ya, yang kita jadikannya kemudian oleh kurikulum ditetapkan sebagai para ahli, dan para ahli itu ada yang menulis buku textbook fisika, textbook kimia, textbook ekonomi, textbook sosiologi, textbook agama, dan segala macam segala macam. Itu proses seperti itu ya. Tapi masalahnya adalah harapannya kalau kita belajar kita dulu ya zaman saya dulu belajar dengan apa yang ditulis oleh orang lain sebelum kita, ahli itu, oleh para ahli itu, kita diharapkan si murid akan memahami itu dan kemudian meneruskannya, kemudian mempraktekannya, kemudian menyelesaikannya dengan kondisi-kondisi setempat dengan modifikasi-modifikasi sedikit, entah ilmu kimia kita, ilmu ekonomi kita, ilmu sosiologi kita, ilmu fisika kita, macam-macam yang kita pelajari. Ya, karena kita asumsinya waktu itu adalah apa yang sudah pernah diajarkan itu akan berlangsung lama. Hukum-hukumnya akan berlangsung lama. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun bahkan. Bahkan kalau teorema matematika yang kita pelajari itu sifatnya abadi ya, sifatnya abadi. Ketika misalnya teori gravitasi, ya, teori-teori yang lain, teori-teori termodinamika, equilibrium, ya, tentang ekonomi, tentang keseimbangan antara permintaan dan supply, itu adalah hukum-hukum yang diasumsikan akan bertahan lama, ya. Apa itu yang disebut benda ekonomi, kira-kira begitu, Rostua ya? Apa suatu benda itu disebut ekonomi? Apa sih benda ekonomi? Misalnya adalah karena orang meminta atau permintaan atas benda itu banyak, tapi suplainya sedikit, ya kan? Demand-nya banyak, tapi supply dikit, sehingga menyebabkan harganya cenderung naik. Begitu kira-kira ya, kalau dari ekonomi ya. Kita pelajari itu. Uh, tapi kita lupa yang sering kali kita belum belajar di sekolah maupun di kampus, ya, banyak yang belum belajar itu adalah kenapa suatu benda itu bisa permintaannya banyak, tapi supply-nya sedikit. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya sedikit, sehingga menyebabkan benda itu menjadi mahal. Ya, kenapa kita tidak melihat kenapa ada benda tertentu itu menjadi benda ekonomis karena suplainya sedikit, permintaannya banyak, dan ada benda-benda tertentu itu menjadi bukan benda ekonomis, misalnya seperti itu ya. Contoh nih, contoh pelajarannya. Itu kita nggak melihat apa sebenarnya akar dari semua itu, ya kan? Kita jarang diasumsi, kita jarang belajar kenapa sesuatu itu, benda itu mahal dan suplainya sedikit. Itu karena maaf. Itu karena ada asumsi yang mendasari, ya, asumsi yang mendasari kita bahwa kita ini ada dalam zaman scarcity, zaman kelangkaan, bahwa sesuatu yang dibutuhkan manusia itu selalu langka, dan sementara permintaan selalu banyak sehingga menyebabkan benda itu mahal. Pertanyaannya kemudian bagi kita semua nih, dalam proses belajar nih, cara berpikir,
Apakah benar asumsi scarcity atau asumsi kelangkaan itu sesuatu yang sifatnya abadi? Jangan-jangan kita kita kalau menghadapi situasi atau zaman ketika asumsi kelangkaan itu batal atau nggak lagi berlaku, dan kita kemudian akan memasuki era keberlimpahan atau era of abundance, di mana pasokan atau suplai atas itu semua suplai atas itu semua banyak. Jangan-jangan benda yang kita selama ini anggap mahal, kebutuhannya banyak, tapi karena suplai banyak, jangan-jangan nanti akan jadi murah atau akan menjadi benda sosial, bukan lagi benda ekonomi. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, ini agak Baik. berkeringat, jadi keringatnya masuk ke mata saya. Sorry, sebentar. Agak perih. Oke, jadi intinya adalah bagaimana kalau asumsi kelangkaan itu hilang, menjadi diganti dengan asumsi keberlimpahan. Dengan asumsi keberlimpahan. Sehingga kemudian tidak terjadi yang namanya benda itu mahal. Nah, pertanyaannya, bisakah atau pernahkah ada satu benda atau akankah satu benda itu mahal? Bentar, saya ambil tisu dulu. Oke, sebentar. Nah, pernahkah atau akankah satu benda itu mengalami keberlimpahan pasokan, bukan lagi kelangkaan? Mungkin kalau di zaman lampau, suatu benda yang sifatnya langka menjadi berlimpah itu jarang, sangat jarang. Sehingga proses satu benda yang tadinya mahal menjadi murah karena pasokannya lebih banyak itu jarang. Dan kalaupun terjadi juga, selain jarang, prosesnya makan waktu lama. Prosesnya makan waktu lama. Tiba-tiba pasokan padi, pasokan beras, pasokan mobil, pasokan handphone, ya suplai, apalagi yang kita jadi anggap sebagai kebutuhan sehari-hari, untuk bisa menjadi berlimpah itu butuh waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun sehingga kemudian diputuskan ya udah kita murahkan saja harganya, atau bahkan diputuskan ya sudah kita gratiskan saja. Itu butuh waktu lama dan itu jarang, ya. Sehingga dampaknya pada masyarakat, kalaupun mengubah masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, itu tidak terlalu kerasa. Nah, tapi sekarang tidak seperti itu keadaannya. Di era revolusi 4.0 hari ini, pasokan atau suatu benda berubah dari benda langka menjadi benda berlimpah itu bisa sangat cepat. Bisa sangat cepat. Contoh apa ya? Contoh misalnya teknologi rekayasa informasi, rekayasa digital. Itu kan bisa membuat suatu benda, dan rekayasa atomik ya, itu bisa membuat suatu benda atau suatu informasi itu menjadi masif, menjadi berlimpah. Dulu zaman saya SD hanya ada satu TV, TVRI. Udah ketika saya SMA sudah mulai ada TV swasta, sehingga pasokan informasi dari mana-mana. Kemudian saat teman-teman sudah mulai kuliah atau SMP atau SMA, informasi ternyata berlimpah lewat Google, lewat YouTube, sekarang lewat Twitter, lewat Facebook, lewat Instagram, macam-macam. Dulu informasi itu langka, sehingga untuk bisa misalnya saya contoh ya, zaman saya kuliah dulu untuk bisa mendapatkan siaran televisi alternatif di luar TVRI, misalnya ke RCTI, saya harus beli decoder. Harus langganan. Ya. Sekarang juga sebagian ada seperti itu untuk HBO, untuk macam-macam, untuk Fox News, untuk Bein Sport, untuk Discovery Channel. Ya, kita selangganan. Ya, masih seperti itu sebagian. Tapi dengan adanya YouTube, teman-teman, nyaris gratis. Kita hanya butuh koneksi digital, toh. Kita hanya butuh bandwidth yang banyak, kan. Di YouTube, Anda bisa mendapatkan bermiliar-miliar paket siaran. Bermiliar-miliar paket siaran. Baik yang dibuat oleh teman-teman kita, atau mungkin juga saluran-saluran TV yang kemudian disiarkan orang buat YouTube channel. Saya punya teman-teman penyiar-penyiar TV, sekarang punya YouTube channel sendiri. Punya TV-TV channel sendiri. TV digital ya. Ya seperti itu. Sehingga kemudian, oh, ternyata RCTI, SCTV, Indosiar, HBO, Discovery Channel, BBC, bukan milik itu saja, tapi saya bisa mendapatkan siaran berita dari orang yang mungkin sudah jago membuat berita dan kemudian bikin TV sendiri, bikin talk show sendiri,
bikin dialog sendiri, dan kemudian yang nonton juga banyak viewersnya, bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bisa jutaan, asal seru, ya. Teman-teman juga bisa asal seru, asal menguasai masalah, menghibur, Anda bisa menjadi broadcaster, ya, sportcaster, penyiar olahraga, membuat analisa olahraga dan segala macam, dan Anda dapat uang, Anda dapat pendapatan. Artinya apa? Sekarang contoh informasi, dulu langka dan mahal, sekarang tidak langka. Kita bisa nonton gratis, yang buat siaran dapat duit juga dari iklan misalnya, ya. Makanya orang minta dari subscriber segala macam. Artinya apa? Itu contoh deh, bahwa informasi sekarang berlimpah. Informasi bukan lagi benda ekonomi. Dulu benda ekonomi. Contoh yang lagi nih, saya tiap minggu suka nonton kuliah, ikut kuliah online yang diadakan oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology. Satu kampus ternama di Amerika yang bayarnya mahal dan masuknya susah. Ya, untuk bisa jadi mahasiswa fisika, mahasiswa ekonomi, mahasiswa politik, mahasiswa biologi, kalau untuk bisa kuliah di kampus itu, mahasiswa komputer, teknik, itu mahal banget dan susah banget. Tapi hari ini, saya bisa anytime tiap malam nonton MIT Open Courseware. Saya bisa lihat dari ratusan kuliah di sana. Dari dosen-dosen ternama, mau kedokteran, oke. Malamnya mau kuliah ikut komputer, oke. Udah dikasih tahu buku-buku bacaan apa untuk referensi. Anda bisa lakukan tiap hari, Anda bisa lakukan tiap malam. Kalau saya ya paling seminggu 2 kali lah, atau seminggu 3 kali lah. Bisa ganti-ganti, kadang komputer, kadang fisika, kadang ekonomi, kadang biologi, kadang politik. Kira-kira begitu ya. Anda bisa juga melakukannya. Gratis. Hanya cukup ada paket data aja. Ya, kalau pakai handphone Anda pakai data segala macam. Nah, artinya apa teman-teman? Informasi itu contoh. Sesuatu yang tadi yang mahal menjadi murah, bahkan gratis. Terus apa lagi? Itu kan informasi, Mas. Bagaimana tentang benda-benda yang konkret, yang tangible, yang bisa diraba? Apakah akan juga mengalami keberlimpahan? Toh jumlah pabrik sedikit, ada jumlah manusia 7 miliar, ya, ada jumlah manusia 7 miliar. Lo bisa, dengan ada 3D printing, kita bisa mencetak rumah, bisa bikin gelas, bisa bikin meja di rumah sendiri kalau perlu dalam mesin 3D printing. Loh, ini apa hubungan dengan pendidikan nih? Ada apa hubungan dengan pendidikan? Nah, kok saya kemana-mana? Hubungannya adalah asumsi dasar, ini contoh ekonomi tadi ya. Asumsi dasar ilmu ekonomi yang menyebabkan suatu benda punya nilai ekonomi karena pasokannya sedikit dan permintaannya banyak, itu hilang. Jadi asumsi dasar scarcity atau kelangkaan itu hilang. Sekarang kita akan memasuki tahap awal era of abundance. Tahapan keberlimpahan di mana pasokannya banyak. Ini akan mengubah ekonomi nggak? Akan mengubah. Dan harus mengubah ekonomi. Harus mengubah ilmu ekonomi. Seperti itu. Kedua, asumsi ekonomi yang lain. Apakah benar ilmu ekonomi bisa berdiri sendiri tanpa ilmu politik, tanpa ilmu sosiologi? Bahkan apakah bisa tanpa ilmu fisika? Nggak bisa. Apakah bisa tanpa ilmu komputer? Nggak bisa. Contoh, hubungan dengan ilmu sosiologi di manajemen. Apakah betul manajemen itu butuh sosiologi? Butuh. Butuh antropologi? Butuh. Contoh marketing. Satu produk dari perusahaan startup, secanggih apapun, tidak akan laku kalau tidak di-download banyak orang. Ya kan? Kalau di-download banyak orang akan laku, karena dia kemudian datanya banyak, nambah data. Sehingga kemudian orang akan investasi. Wah, ternyata di-download banyak orang nih aplikasinya, Budiman. Apa yang menyebabkan satu benda itu di-download banyak orang? Itu adalah, selain karena dia menjadi kebutuhan banyak orang, kedua, ada cara yang lain, kita membakar uang, si pemodalnya, udah habis aja dalam setahun, 2 tahun, kita habisin puluhan miliar deh. Yang penting kita dapat akuisisi data pengguna. Tapi bisa juga ada cara lain, dengan cara sosiologis, dengan cara antropologis, melakukan pendekatan kebudayaan, pendekatan budaya pada masyarakat, sehingga masyarakat rela mendownload aplikasi itu, dan kemudian pada akhirnya banyak orang yang mendownload aplikasi itu, sehingga kemudian nilai dari aplikasi itu akan bertambah. Sehingga orang makin akan banyak berinvestasi ke sana. Artinya apa? Ilmu manajemen pun nggak bisa dipisahkan dari antropologi, nggak bisa dipisahkan dari sosiologi, ya, nggak bisa dipisahkan dari psikologi, nggak bisa dipisahkan juga dari komputer. Artinya, kecenderungan pendidikan atau ilmu ya, pendidikan
ilmu ke depan ini akan semakin lebur antara ekonomi dengan politik, politik dengan filsafat, filsafat dengan matematika, matematika dengan komputer, komputer dengan fisika, fisika dengan sastra, sastra dengan sejarah, sejarah dengan biologi. Apakah akan seperti itu? Akan seperti itu, teman-teman. Karena dengan perkembangan teknologi rekayasa informasi seperti yang kita pakai ini, pakai TikTok, pakai YouTube, pakai Facebook, pakai Google, pakai Twitter, itulah rekayasa informasi. Ada juga rekayasa atomik untuk mengubah atom orang. Proses atom dari sesuatu benda, kemudian diproduksi menjadi benda lain, ya, dalam waktu hitungan cepat lewat 3D printing, ya. Atau ada juga rekayasa bioteknologi, ya, seperti di Israel, bagaimana stem cell satu ekor sapi dimasukin laboratorium, kemudian dia bisa menghasilkan berkilo-kilogram daging sapi tanpa harus menyembelih seekor sapi pun. Itu kan rekayasa biologi. Nah, artinya apa? Ada tadinya kelangkaan daging, mungkin suatu saat akan ada keberlimpahan daging. Karena tanpa menyembelih seekor sapi pun dari stem cell bisa dibuat daging di laboratorium. Bukan daging buatan, daging asli karena diambil dari stem cell. Nah, perkembangan teknologi ini, teman-teman, ini kan harusnya membuat kita berpikir apa dampak dan implikasi ini bagi ekonomi, bagi politik, bagi psikologi ketika orang bisa mendapatkan pasokan daging berlimpah dengan mudah. Berarti kelangkaan daging nggak akan ada tanpa menyembelih seekor sapi pun. Kira-kira seperti itu. Karena dengan laboratorium daging atau meat lab, misalnya seperti itu, teknologi seperti itu. Nah, perkembangan ini kan harus direspon. Artinya apa? Orang untuk mendapatkan sesuatu produk barang, ini contoh ekonomi, sekaligus contoh ekonomi, tapi punya sebab dan punya dampak ke fisika, punya sebab dan dampak juga ke kedokteran, punya sebab dan dampak juga ke politik, punya sebab dan dampak juga ke komputer dan sebagainya, ya. Apa tadi? Produknya ketika sudah berlimpah, maka mengelola dan memanage kesejahteraan sebuah bangsa maupun mengelola dan memanage kesejahteraan sebuah rumah tangga atau seorang individu pun harus berubah. Artinya public policy harus berubah, politik juga harus berubah, demokrasi harus berubah, sistem kapitalisme juga harus berubah, agama juga harus berubah. Apakah pendidikan harus berubah? Ya harus. Ketika orang membutuhkan produk benda untuk dia konsumsi, tapi untuk memproduksinya tidak butuh campur tangan kerja manusia karena sudah bisa dikerjakan oleh robot, atau tidak boleh perlu nyembelih sapi karena dagingnya sudah disediakan oleh laboratorium, ya. Tidak perlu lagi memproduksi gelas di pabrik karena sudah bisa diproduksi di rumah sendiri lewat mesin 3D printing. Bahkan rumah juga bisa dibuat dengan mesin 3D printing tanpa campur tangan buruh bangunan. Nggak butuh waktu berbulan-bulan, tapi bahkan bisa diselesaikan dalam sehari semalam. Rumah bisa diselesaikan dalam sehari semalam tanpa campur tangan manusia. Berarti kita akan melihat satu fenomena seperti ini. Fenomena di mana untuk memproduksi sesuatu orang tidak butuh pabrik, dan kalaupun si pemilik pabrik punya, dia nggak butuh orang untuk menjadi buruhnya karena bisa dikerjakan oleh robot atau bisa dikerjakan secara digital. Dan kalaupun ada pabrik, tidak perlu pabrik itu ada di sebuah tempat kawasan industri, tapi mungkin yang disebut pabrik itu adalah sebuah jejaring sosial yang luas di mana masing-masing pihak terlibat dalam proses produksi yang sama, meskipun satu ada di Merauke, satu ada di Sabang, satu ada di Tangerang, satu ada di Purwokerto, satu ada di Beijing, satu ada di London, satu ada di Amerika, satu ada di Banyumas, satu ada di Purbalingga, atau ada di Karangasem, jejaring, tapi sebenarnya mereka memproduksi satu produk yang bersama. Yang disebut pabrik adalah mungkin adalah sebuah jejaring kerja. Ya, jejaring kerja masing-masing menyumbang sesuatu, ya, informasi digitalnya, menyumbang koproduksi kimianya, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang konkret dan dinikmati mungkin dengan sedikit campur tangan manusia. Nah, ketika struktur industri sudah seperti ini, teman-teman, kira-kira sudah siapkah pendidikan kita merespon itu? Sudah siapkah kita, para peserta didik, mahasiswa atau pelajar, berpikir untuk punya transferable skills, yaitu skills dan kompetensi yang bisa dipindah-pindahkan dari satu bidang ke bidang lain tanpa harus belajar dari nol. Tanpa harus belajar dari nol. Ya.
Yang disebut transferable skill adalah skills, memegang skills atau keterampilan tertentu, kompetensi tertentu, keahlian tertentu, yang kemudian bisa dipindah-pindahkan untuk mengerjakan banyak hal. Dari ekonomi, riset biologi, riset fisika, riset komputer, riset politik, riset psikologi, tapi orang yang sama tanpa harus belajar dari nol. Bisa nggak? Bisa. Ada namanya. Ada namanya logik, menguasai logik, ya, menguasai logik, menguasai komputasi, ya, menguasai logik, menguasai komputasi, dan mungkin juga menguasai etika, filsafat. Apakah sesuatu itu baik atau tidak? Mungkin aku bisa mengerjakan banyak hal, tapi apakah dampaknya baik atau tidak? Etis atau tidak? Itu kan harus dihitung, harus diperkirakan. Aku memang bisa membuat banyak hal, bisa mengerjakan rekayasa biologi, bisa memanage ekonomi, bisa mengerjakan soal-soal matematika, ya. Tapi apakah itu etis? Apakah dampaknya baik? Itu harus dipikirkan. Tapi sebelum itu, sebelum ngomong etis, Mas, apakah memang ada orang bisa mengerjakan biologi, fisika, matematika, komputer, politik, sosiologi, psikologi, orang yang sama? Bisa. Apa? Dibantu oleh komputer, dibantu dengan analisis kecerdasan buatan, dibantu oleh machine learning, yang sekarang ini sudah semakin memintarkan dirinya tiap hari, selama ada pasokan data. Kira-kira itu kasarnya seperti itu. Nah, kita akan menghadapi era seperti itu, teman-teman. Teman-teman mungkin sekarang usia 20 tahun atau 19 tahun. Ketika 4 tahun lagi teman-teman lulus, atau 5 tahun lagi, atau 3 tahun lagi teman-teman lulus, apa yang saya ceritakan itu akan mulai masif masuk negara kita. Terlebih dengan adanya pandemi COVID ini, itu akan lebih cepat datangnya. Akan lebih cepat datangnya. Kebutuhan untuk punya transferable skills dan berpikir logik, berpikir komputasional, berpikir analitik. Itu adalah hal yang harus dipelajari oleh setiap peserta didik. Bahkan mulai dari SD. Etika, berpikir masuk akal, berpikir logis, berempati, berkolaborasi, bergotong royong, ya. Itu harus dipahamkan dari kecil. Dan ilmu bergotong royong, berempati, berpikir logis, berpikir etis, berpikir analitis, berpikir komputasional, itu harus diajarkan dari SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang wajib dipelajari oleh peserta didik hari ini. Biologi, kimia, sosiologi, fisika, elektro, itu di mana tempatnya, Mas Budiman? Itu harus ditempelkan saja. Tapi yang inti ada tadi, etis, logis, berpikir analitis, berpikir komputasional, berempati, gotong royong, kolaborasi, kemanusiaan, itu yang penting. Ya, itu yang Baik, penting. Pak. Saya kira Dengan kemajuan teknologi sekarang nih, bagi kami mahasiswa dan siswa, apa sih yang harus kami hindari, Pak? Dengan jawaban yang singkat, boleh, Pak? yang harus dihindari adalah berpikir tanpa data, menganalisis tanpa data, hindari subjektivitas berlebihan, hindari hoax, ya, dan hindari dogma-dogma. Itu harus dihindari. Seperti itu. Dengki juga harus dihindari. Iri boleh. Rasa iri boleh. Supaya kita memacu diri ya dengan orang lain yang lebih sukses. Tapi dengki jangan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sangat berterima kasih atas masukan Bapak kepada kami. Lain kali kami akan mengundang Bapak lagi di seminar online ini untuk memberikan edukasi yang baik bagi mahasiswa dan siswa juga. Terima kasih atas waktunya Bapak. Oke. Salam. Saya bisa pamit ya? Boleh Pak. Oke, makasih ya. Oke, mari. Baik, selanjutnya pada Komisi 10, Bapak Hasan Basri, apakah sudah hadir dalam webinar kali ini? Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik Pak, kita berbicara tentang pendidikan di masa pendidikan tahun 2021 dan seterusnya seperti itu.
Bagaimana nih Pak untuk saat ini kebijakan Komisi 10 dalam bidang pendidikan? Ya, langsung ya. Terima kasih teman-teman semua yang berkenan untuk mengundang saya pada kesempatan yang baik ini. Saya kira ini adalah kajian-kajian yang sangat luar biasa untuk anak-anak milenial ya. Karena tanpa ada kajian-kajian ini, kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda, khususnya terkait dengan pendidikan ke depan. Dan tadi sudah disampaikan sama senior kita, Mas Budiman, apa yang harus kita lakukan itu menjadi warning bagaimana anak muda mempersiapkan diri dari skill dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya ingin saya perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Hasan Basri. Kebetulan saya ini adalah tenaga ahli Komisi 10. Jadi tenaga ahli, apa sih tugas tenaga ahli ini? Di tugas saya ini di komisi, ya salah satunya membuat kajian-kajian, analisis, dan berbagai isu yang membidangi. Komisi 10 itu ada pendidikan, terus ada pariwisata, ada olahraga, pemuda dan olahraga ya, terus perpustakaan. Jadi saya bergelut di area tersebut, salah satunya tentang pendidikan ini. Mungkin teman-teman bisa nanti bisa bertanya terlebih lagi ya kalau misalkan ada hal-hal yang harus ditanyakan ya. Saya menyiapkan materi di sini, tapi mungkin saya tidak bisa tayangkan ya. Nah, pertama saya ingin menyampaikan secara global dulu pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, karena tak lepas ya, pendidikan Indonesia ini harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar produktif untuk mempersiapkan yang tadi disebutkan dari industri 4.0, karena mau tidak mau di hari ini, era saat ini ya, adanya pandemi COVID-19 itu mengubah cara berpikir kita. Yang awalnya saya belum bisa bertatap muka dengan teman-teman semua kan, kalau di era normal mungkin saya harus diundang saya langsung ke sana, ke teman-teman, hadir face to face. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan kita dipaksa dengan gaya teknologi. Jadi ini adalah rasa syukur kita. Di sisi lain kita rasa sedih ya, adanya pandemi, tapi kita berpikir lebih kritis, kita berpikir lebih jauh lagi, dipaksa untuk mengikuti era 4.0 teman-teman semua. Nah, hal itu yang ingin saya sampaikan juga, bagaimana konstruksi yang harus disiapkan pendidikan ini di khususnya 2021 ke depan. Kita tahu di Indonesia ini penduduknya hampir ya 271 juta. Nah, 64 jutanya itu adalah penduduk usia muda. Jadi kebetulan saya kan masih, kalau dibilang bapak ya agak ini ya, jadi saya pengennya kita dibilang atau seini aja, karena mungkin kita seirama lah untuk anak-anak muda, karena saya bergelut di kepemudaan juga ya, di komisi sebenarnya sama pendidikan tugas saya itu, jadi ingin lebih dekat lah sama teman-teman. Dalam teori ekonomi tadi disampaikan juga salah satu modal yang menentukan tingkat ekonomi suatu bangsa adalah penduduk atau sumber daya manusianya. Nah, bagaimana meningkatkan kekuatan sumber daya manusia dan pendidikannya itu akan dijawab ketika nanti menghadapi seperti yang ada saat ini, COVID-19 dan lain-lain. Itu kan terlihat bagaimana anak-anak muda, terus dosen, guru, dan lain-lain menghadapi itu. Salah satunya dulu kita kan dosen-dosen belum pernah mungkin ya menggunakan Zoom, yang mahasiswa pun sama, mungkin ada yang sebagian baru merasakan adanya Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Nah, hal inilah yang menjadi perubahan baru yang terus harus kita siapkan ke depan. Di sisi lain juga, dan perubahan kebutuhan keterampilan tenaga kerja ya. Kalau kita lihat hanya sektor pendidikan saja, ke depan ini pendidikan dan tenaga kerja ini sangat melekat, sangat beriringan teman-teman. Jadi kemampuan memecahkan masalah sosial tadi udah disampaikan juga sama Mas Budiman, sistem keterampilan yang harus kita terapkan, yang harus kita geluti adalah itu yang lebih penting ke depan. Kemampuan memecahkan masalah kognitif, sosial, dan menjadikan kebutuhan keterampilan fisik semakin berkurang. Jadi kalau dulu kita berlomba-lomba bagaimana menjadi
tenaga pekerja yang sifatnya konvensional ya, tapi sekarang beralih dengan adanya teknologi ini, semua berlomba-lomba sebat era digital. Kalau kita misalkan saat ini pendidikan saja, jadi akses pendidikan sekarang lebih pada fleksibel. Semua S1, S2 hampir setahun kita melaksanakan pendidikan di jarak jauh. Jadi mungkin teman-teman juga sudah merasakan bagaimana dinamika yang terjadi saat ini di Indonesia, dan inilah tantangan ke depan yang harus kita siapkan bersama-sama. Lalu wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini, nanti teman-teman, kita tahu banyak persaingan saat ini yang berbasis teknologi. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dukungan digital. Jadi kalau dulu kalau mau belanja kan teman-teman juga mungkin pada tahu ya, mau belanja kita harus konvensional, datang ke tempat. Nah, dan saat ini itu udah berubah. Semua menjadi tantangan besar, semua menjadi harapan buat anak-anak muda bagaimana kita bisa mempersiapkan. Salah satunya dengan pendidikan, karena pendidikan ini kan global juga. Bagaimana pendidikan tadi bisa belajar secara internet, mandiri, bisa dilakukan dengan berbagai cara di YouTube, berbagai cara yang diaplikasikan oleh kita ya khususnya. Tadi juga saya kaget juga Mas Budiman bisa masih belajar gitu kan di kampus luar negeri, bisa melihat. Itu kan salah satu yang keberkahan kita di era saat ini. Nah, lalu arah pembangunan pendidikan ke depan atau SDM yang harus diambil, apa yang perlu dioptimalkan. Saya kira saya sering menuliskan di salah satu kegiatan untuk kajian-kajian kita ya di internal komisi, yang perlu kita optimalkan ke depan, khususnya meningkatkan pendidikan ya, itu adanya bonus demografi, mengoptimalkan bonus demografi ini untuk usia produktif. Nah, usia produktif Indonesia akan mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia. Nah, bagaimana mencapai usia produktif itu? Tentu salah satunya yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau sumber daya manusia yang tidak berkualitas, tentu ini akan merugikan juga adanya menyambut bonus demografi. Yang kedua, adanya ketersediaan lapangan kerja. Ketika sumber daya manusianya sudah berkualitas, tapi lapangan kerjanya tidak tersedia, itu juga akan menjadi bencana juga. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana bisa mengcombine kedua hal itu menjadi satu keberuntungan buat kita. Jadi SDM-nya sudah disiapkan ya teman-teman, terus ketersediaan lapangan kerjanya mungkin pemerintah bisa menyediakan bagaimana serapan lapangan kerja ke depan. Salah satunya yang digelorakan oleh Menteri Pendidikan saat ini, adanya juga Merdeka Belajar. Itu salah satu untuk mencari kreativitas teman-teman semua. Di sisi lain pendidikan formalnya dilakukan, tapi di sisi lain juga bisa mencari satu karya yang untuk menunjang ke lapangan kerja nanti. Jadi Merdeka Belajar, teman-teman bisa belajar di luar kampus, mungkin bisa magang, atau bisa magang, misalkan saya sering magang, ada anak-anak di DPR, anak-anak kuliah S1, ada juga S2 bisa magang di situ, atau bisa magang di perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang bisa akan menunjang ke depan bagaimana pendidikan kita dan juga lapangan kerja kita ini stabil, seimbang. Kalau tidak ada SDM berkualitas, terus ketersediaan lapangan kerja, itu di 2020 sampai 2035 ini kita kan akan disayangkan, teman-teman. Yang selanjutnya, apa yang harus dikuatkan ke depan di 2021 ya, ke depan nanti, pasca pandemi COVID-19 ini perlu mengoptimalkan skill, kemampuan teknologi. Yang pertama skill dan kemampuan teknologi. Kenapa? Karena saya kira 6,88 juta orang pengangguran ya kemarin akibat pandemi COVID-19 ini di Badan Statistik. Kemarin kami sudah membuat panca yang namanya Panitia Kerja tentang akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi ada 116 ribu orang kehilangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentu
inilah yang menjadi keberat kita ya. Kita sama-sama bagaimana membangkitkan kembali. Salah satunya mengoptimiskan dari teman-teman semua, anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, bagaimana kita bersama-sama untuk membangkitkan ini. Dan kita kuatkan, khususnya bisa di sektor pendidikan, orang yang fokus di pendidikan, kita mari di pendidikan kita kuatkan. Ada juga di sektor pariwisata, bagaimana menggenjot kembali peningkatan pendapatan dan juga kunjungan para wisatawan ke depan. Terus yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan perlunya mengoptimalkan pendidikan vokasi ke depan ini. Dan untuk menciptakan lapangan kerja, kalau misalkan tadi SDM-nya sudah kuat, dan salah satu yang harus kita dorong ya nanti ke depan, karena pendidikan vokasi ini kan salah satunya fokus bagaimana mengembangkan siswa ini atau mahasiswa, karena kan ada pendidikan vokasi yang sifatnya untuk fokus kepada dunia pekerjaan ke depan. Nah, ini diharapkan juga bisa kerjasama dengan sekolah atau kampus-kampus yang saya kira di pendidikan agama dan lain-lain untuk bisa bersinergi. Karena 6,8 juta pengangguran di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan kalau misalkan terus makin bertambah, terus pendidikannya tidak disiapkan, lapangan kerjanya saat ini tidak disiapkan, ini akan kewalahan juga lah bahasa ini di situasi seperti ini. Belum juga teman-teman yang akan lulus sekolah, akan lulus kuliah, ini menjadi tantangan bersama-sama. Makanya pemerintah saat ini juga harus terus mengoptimalkan bagaimana serapan tenaga kerja dari kampus, terus juga yang dari sekolah khusus, agar disiapkan secara jelas ya ke depan. Kalau misalkan kita dikasih sumbangan terus, jadi nanti kita akan akan habis ya uang negara ini. Nah, di sisi lain, yang terakhir itu adalah inovasi dan kreativitas. Kalau misalkan teman-teman sudah punya gagasan baru, misalkan di kampus, bisa membuat aplikasi secara online untuk pendidikan, atau bisa kegiatan-kegiatan lainnya, itu juga menjadi penunjang untuk penguatan pendidikan di 2021 nanti. Nah, khususnya di pendidikan, perlu saya sampaikan anggaran ya. Kalau misalkan melihat anggaran pendidikan di 2021 itu hampir 81,53 triliun. Itu untuk pendidikan khusus di Kemendikbud ya. Karena kan kalau pendidikan 5%, 20% pendidikan itu kan mencampur di kementerian-kementerian lain. Jadi ini yang mengelola anggaran di Kementerian Pendidikan itu sekitar 81,534 triliun. Jadi teman-teman ini bisa membayangkan bagaimana harus memberikan keadilan agar orang-orang anak-anak daerah di pelosok 3T itu bisa merasakan pendidikan dengan sama dengan kita. Jangan sampai kita melihat adik-adik atau teman-teman yang masih kesulitan untuk kuliah di Indonesia ya khususnya. Dan padahal pemerintah juga saat ini sudah menerapkan berbagai program, banyak beasiswa untuk bisa di-apply sama teman-teman. Dan saya kira inilah yang perlu kita sama-sama dorong agar pendidikan kita di 2021 bangkit, dan pasca pandemi ini kita bisa memberikan inovasi-inovasi baru untuk bersama-sama membangun negeri dengan teman-teman dan adik-adik yang luar biasa. Jadi kalau tagline saya ini, saatnya bersatu membangun kemajuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Komisi 10 Kak Hasan Basri atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Lanjut kepada Aris Blessing. Ya, acaranya. Halo semuanya, selamat sore buat para pembicara dan buat para peserta. Selanjutnya saya akan langsung bertanya kepada Mbak Dea Tuangasti. Halo Mbak, selamat sore Mbak. Halo Mas Haris, halo para ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya?
Ya, saya baik juga Mbak kabarnya. Oke Mbak, ini kan Mbak perwakilan dari dosen untuk tema kali ini. Nah, bagaimana Mbak melihat dosen sekarang ini? Menurut Mbak sendiri, apakah sudah sejahtera atau bagaimana Mbak? Dan juga guru-guru yang ada di Indonesia Mbak, boleh dijelaskan Mbak? Oke, Mas Haris, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya. Kalau misalnya ada gangguan koneksi, mohon dimaafkan dan mohon diingatkan. Jadi nanti saya coba mengulang kembali. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan mengenai kesejahteraan dosen ya. Oke, terus terang kami dosen sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari pemerintah. Ini kebetulan para dosen ini, saya cerita ya bahwa pemerintahan Jokowi sekarang memberikan bantuan kepada para dosen untuk mendapatkan namanya adalah jadi diberikan oleh Dikti ya, diberikan oleh Departemen Pendidikan bantuan sejumlah uang gitu ya, karena dalam rangka COVID. Cuman di luar itu juga banyak kampus-kampus yang kemudian memperhatikan kesejahteraan para dosen ini dengan memberikan tambahan tunjangan untuk kepentingan beli pulsa. Bisa dibayangkan kalau yang mungkin di kota-kota besar tidak terlalu berpengaruh karena sudah akrab ya dengan teknologi, sudah pada punya handphone, sudah pada punya gadget, sudah punya laptop gitu ya. Tetapi bisa dibayangkan di daerah-daerah yang terpencil yang sama sekali belum terbiasa untuk melakukan kuliah jarak jauh. Nah, pemerintah maupun beberapa universitas itu kemudian memberikan soft loan atau jaminan lunak, pinjaman lunak yang tidak ada bunga atau bunganya rendah sekali, agar si para dosen ini bisa membeli gadget, bisa membeli laptop, sehingga proses belajar mengajar jarak jauh menjadi jauh lebih mudah. Barangkali seperti itu, Mas Haris, yang bisa saya ceritakan tentang kesejahteraan dosen. Jadi kuncinya adalah memang ada bantuan dari pemerintah, dan terus terang saya juga dapat loh bantuan dari pemerintah, saya kaget juga gitu ya, dengan mengisi data sebagai dosen, karena setiap dosen itu kan mempunyai nomor induk dosen nasional atau disebut dengan NIDN. Nah, kalau kita punya NIDN, kemudian kita memang bukan pegawai negeri sipil, tidak menerima subsidi dari Kementerian Ketenagakerjaan, tidak memiliki kartu prakerja, kemudian akan mendapatkan bantuan dalam rangka COVID ini tadi. Oke Mbak, untuk ke depan ini Mbak, untuk tahun 2021 kan tugas guru dan dosen bukan hanya saja membuat siswanya pintar di dalam ilmu sendiri, tapi memajukan moral yang ada pada mahasiswa dan siswa sendiri. Bagaimana Mbak untuk ke depan tugas dosen dan guru sendiri, apakah semakin berat untuk di tahun 2021 Mbak? Oke. Saya rasa kalau dianggap berat untuk dosen, saya rasa berat juga untuk mahasiswa. Kenapa? Karena sebetulnya tugas dosen kan ini mengantarkan gitu. Kita mempersiapkan, memberikan bekal yang cukup bagi para mahasiswa ketika nanti mahasiswa ini akan terjun ke dalam dunia kerja. Jadi beban yang berat ada pada dosen, juga sebenarnya beban yang berat ada pada mahasiswa. Tetapi tentunya kita tidak boleh berputus asa karena sudah banyak hal yang harus kita prepare selama masa perkuliahan. Kalau ditanya bagaimana caranya kemudian dosen ini membekali mahasiswa agar semakin siap gitu ya dalam dunia bekerja, antara lain barangkali dosen itu sekarang sudah tidak seperti dulu yang namanya belajar itu hanya direct satu arah saja komunikasinya, tapi sekarang kalau di kelas banyak yang kemudian kita berdiskusi. Jadi dosen juga mendengar dan mengetahui seberapa mahasiswa itu mengerti mengenai apa yang disampaikan. Kan kita bisa melihat ya ketika kita membahas tentang sesuatu hal, kemudian si mahasiswa bertanya yang ternyata masih jauh korelasinya dengan apa yang disampaikan. Nah, dengan keadaan artinya guru, dosen bisa mengukur sejauh mana materi yang disampaikan tadi terserap oleh si mahasiswa ini. Jadi nomor satu adalah kemudian berdiskusi ya, dialog dua arah. Saya rasa sekarang hampir semua dosen, bahkan saya yakin mungkin semua dosen sudah melakukan metode pembelajaran dua arah. Selain itu, barangkali misalnya memberikan contoh nyata atau real case dengan teknologi yang sudah semakin maju seperti sekarang,
adalah hal yang mudah. Kemudian ketika misalnya saya dosen arbitrase, kita diskusikan case real yang ada, sama-sama kita browsing tentang suatu case, kemudian kita bahas. Ini adalah real case yang terjadi, yang banyak kita pelajari dengan contoh nyata. Jadi tidak melulu kita belajar teorinya, tetapi kita belajar applied tentang teknologi teori tadi, bagaimana sih ketika kita menyelesaikan suatu case atau suatu persoalan hukum. Hal lain misalnya tentunya secara moral memberi contoh yang baik. Bagaimana artinya? Artinya misalnya dalam perkuliahan dosen tetap hadir tepat waktu, selesai tepat waktu. Nah, diharapkan dengan demikian memberi contoh agar mahasiswa juga menjadi disiplin terhadap waktu. Selain juga contoh-contoh perilaku yang nyata, misalnya dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak kemudian, sudah tidak perlu bertanya lagi, sudah jelas gitu ya, atau hanya datang ke kelas, menyuruh si mahasiswa untuk kemudian browsing sendiri tanpa guidelines gitu, lalu hanya mendikte atau kemudian memberikan tugas saja gitu ya. Saya rasa transfer ilmunya tidak akan terjadi secara efektif kalau metode pengajarannya adalah seperti demikian. Satu hal lagi mungkin bisa sebagai contoh adalah memberikan kesempatan mahasiswa untuk menjadi leader. Sometimes kita gunakan waktu perkuliahan untuk kemudian mahasiswa membentuk kelompok. Nah, dialah yang mencoba mempresentasikan tentang materi yang ada. Sehingga tidak melulu dosen yang harus memberikan pengajaran, tetapi si mahasiswa ini bisa membangun jiwa leadership-nya gitu ya, dan mencoba public speaking-nya untuk kemudian berani mempresentasikan materi perkuliahan di hadapan kelas, di depan teman-temannya. Barangkali contoh yang bisa saya berikan hal-hal seperti itu gitu, Mas Haris. Dan bagaimana Mbak untuk di tahun depan kan Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan bahwa akan kembali new normal untuk sekolah dan akan mulai bertatap muka nih. Bagaimana kesiapan dosen dan guru sendiri di dalam mempersiapkan ini, Mbak? Karena ini kan begitu berat, Mbak. COVID ini juga semakin banyak kasus positifnya di Indonesia. Nah, bagaimana kesiapan dosen dan guru sendiri untuk tahun depan, Mbak? Ya, sepanjang pengetahuan saya bahwa pemerintah itu memberikan kebebasan kepada sekolah, kemudian kepada universitas gitu ya, untuk memberlakukan kebijakan mana. Jadi memang harus dimulai dengan survei dulu. Ketika kalau pengalaman saya pribadi nih ya, kebetulan saya share aja nih ke teman-teman. Anak saya itu di sekolahnya kebetulan 2 anak saya sekolah di sekolah yang berbeda, mereka punya kebijakan yang berbeda. Seperti apa? Jadi mereka memberikan survei kepada orang tua, apakah orang tua kemudian setuju untuk melakukan pembelajaran semacam ini. Dan jumlah kelas yang datang langsung, tidak online gitu ya, itu juga sangat-sangat terbatas. Katakan kapasitas kelas seharusnya adalah 50 orang atau 25 orang deh, 25 orang ya. Tetapi yang boleh hadir ke sekolah adalah 1/5-nya. Hanya 5 orang yang boleh hadir, dan itu akan bergantian, katakan 5 orang di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, sehingga memang posisinya adalah sangat-sangat minimal, sehingga diharapkan dengan sedikit yang hadir bisa menjaga jarak aman gitu ya. Kalau saya kembalikan kepada kondisi kesiapan masing-masing sekolah atau masing-masing universitas. Dalam hal ruang belajar memang memungkinkan untuk dilakukan protokol kesehatan yang ketat, artinya ruangannya cukup besar gitu ya, sehingga ketika dibuat berjarak itu memang masih aman. Saya rasa barangkali itu lebih mungkin untuk dibiarkan untuk kelas online. Tapi kalau memang kelasnya tidak terlalu besar, kemudian kelasnya itu ruangannya sangat tertutup gitu ya, tergantung pada AC misalnya, tidak bisa ada sirkulasi udara yang baik. Terus terang buat saya itu masih riskan untuk kemudian dalam kondisi seperti ini, angka COVID yang tinggi dan belum ada vaksin gitu ya, maksudnya saya rasa orang-orang tersebut belum menerima vaksin, masih belum berani sih saya terus terang ya kalau kondisinya demikian. Artinya apa? Artinya saya sepakat dengan apa yang langkah yang diambil pemerintah gitu ya, untuk kemudian memberikan arahan tetapi bukan instruksi, bukan kewajiban gitu kepada sekolah dan kepada
universitas untuk kemudian menentukan sendiri kebijakan seperti apa yang paling baik. Katakan memang sudah bisa dibuka, tetapi tentu tidak dibuka 100%, tetapi dibuka katakan ya itu tadi dilimitasi tergantung kesiapannya. Jadi tetapi gini, bisa dibayangkan di daerah-daerah tertentu yang memang nilai angka COVID-nya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, di sana tentunya bisa disesuaikan, yang jumlah yang hadir kepada perkuliahan tatap muka tentu bisa lebih banyak. Oke Mbak, terakhir Mbak, karena ada pertanyaan selanjutnya untuk pembicara. Ya, Singkat ya. saja jawabannya Mbak. Oke. Siapkah guru dan dosen untuk mengajar di tahun 2021 dan kasih keyakinan buat para siswa dan mahasiswa bahwa untuk normal kembali di sekolah atau mungkin di kampus bisa terkendali aman, karena kan kita juga tahu bahwa mahasiswa dan siswa dan juga mungkin orang tua takut untuk anaknya datang ke kampus ataupun ke sekolah. Beri keyakinan kepada mereka Mbak dan juga orang tua supaya mereka yakin bahwa tidak ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi nantinya di tahun 2021 Mbak untuk pendidikan sendiri. Kuncinya adalah tadi bahwa pemerintah itu memberikan arahan tetapi bukan instruksi. Artinya dikembalikan kepada sekolah dan universitas sendiri untuk kemudian mengatur. Artinya apa? Akan dikembalikan kepada orang tua kok. Apakah si orang tua kemudian mengizinkan anaknya untuk kembali ke sekolah? Tidak harus, karena akan ada pilihan tetap online, itu akan tetap terjadi. Hanya saya mau pesan nih kepada teman-teman mahasiswa semuanya, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hasan Basri, kemudian oleh Pak Budiman Sujatmiko gitu ya, kalian ini adalah masa depan bangsa. Kalian harus membekali diri dengan baik, karena apa? Kalian ini bisa dibilang generasi kedua terjadinya baby boomers. Banyak sekali akan memenuhi lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan barangkali tidak akan sebanyak itu. Artinya apa? Kalian harus punya cita-cita. Once kalian punya cita-cita menjadi apa, kalian fokus dan usaha agar cita-cita tersebut tercapai. Harus serius setiap hari membekali diri dengan hal baik gitu ya. Usaha yang kuat, dedikasi kepada waktu, kepada kemauan agar saya ingin mencapai cita-cita saya, dan saya yakin saya akan berhasil ketika saya serius. Itu saya pengen semua teman-teman di sini mulai membiasakan hal tersebut. Saya yakin juga semuanya sudah mulai begitu, dan semakin percaya diri, semakin fokus bahwa masa depan kalian itu it's gonna be bright gitu ya. Oke, Mbak Dia, terima kasih Mbak atas seluruh jawabannya. Dan saya lanjut lagi ke Kak Stefani Ginting. Halo Kak, selamat sore Kak. Hai, sore Karis. Ya, ini kakak kan perwakilan dari media dan juga khususnya lebih mengarah kepada televisi. Nah, bagaimana pengamatan kakak sendiri untuk media televisi? Apakah sudah memberikan edukasi kepada mahasiswa dan siswa di dalam pendidikan sendiri? Karena kita juga melihat faktanya bahwa media televisi juga masih banyak yang belum memberikan edukasi kepada mahasiswa dan siswa, Mbak. Kalau itu yang bisa jawab tentu masyarakat sendiri ya. Menurut kalian sendiri, apakah media massa sudah memenuhi ekspektasi kalian untuk mengedukasi kalian? Tapi kalau kami sendiri sebagai insan pers merasa sudah melakukan itu ya. Misalnya hal sederhana aja, edukasi dalam hal bahasa misalnya. Kita kenal handphone dibilangnya sebagai gadget gitu ya. Tapi kami media berusaha untuk mengedukasi bahwa ada bahasa yang sesuai dengan KBBI loh untuk gadget, yaitu gawai. Jadi kalau kalian sering dengar, kita baca berita gitu ya, bilangnya adalah ya banyak data kita adalah masyarakat banyak sekali menggunakan gawai atau gadget gitu. Itu kan sebenarnya salah satu jenis edukasi yang sangat simpel ya, yaitu menjelaskan bahwa gawai itu ada bahasa Indonesia gadget. Atau misalnya daring atau online, sekolah daring. Mungkin daring biasanya belum begitu familiar buat kita, tapi kita media berusaha untuk mengedukasi masyarakat bahwa daring loh bahasa Indonesia yang benarnya, bukan online kayak gitu loh. Jadi kita sering banget bikin juga berita-berita soal belajar daring atau online. Jadi orang tuh tahu kalau online itu bahasa Indonesianya adalah daring kayak gitu. Atau edukasi lainnya misalnya media yang udah menurut aku ya udah mulai melaksanakannya juga soal misalnya rokok nih. Kita nggak pernah tuh, paling nggak di mediaku ya, itu mengizinkan ada gambar orang rokok gitu. Apalagi lagi live report gitu ya, pasti ada yang namanya koordinator live itu pasti akan mantau di layarnya bersih nggak dari yang namanya orang rokok, walaupun itu live report gitu. Pasti langsung, geser itu lagi ada orangnya kelihatan ngerokok gitu ya. Atau iklan juga kan ada iklan rokok pun, tapi nggak ada gambar orang rokok. Kan itu juga salah satu edukasi bahwa kita nggak mau nunjukin bahwa rokok itu bagus atau
men-trigger orang untuk merokok misalnya. Atau misalnya juga paling simple nih, aku ya sebagai wartawan lagi live report, edukasinya misalnya lagi banjir nih, kita juga tidak misalnya ya, lagi banjir. Kalau zaman dulu sering banget tuh kita lihat ada orang wartawan nyemplung ke banjir sampai segini gitu, dia pinginnya dramatis gitu. Nah sekarang tuh kita berupaya untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita masuk ke banjir itu nggak sehat gitu loh. Jadi kami wartawan menghindari banget untuk live report sambil nyebur ke banjir yang sampai tinggal kepalanya aja gitu. Karena takutnya kalau kami ngelakuin itu nanti orang malah ke-trigger untuk nyebur di banjir kayak gitu. Itu salah satu mungkin yang bisa kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kalau targetnya adalah itu mungkin sederhananya ya, karena ya media massa segitu aja bisa wewenangnya. Tapi kalau targetnya adalah tadi bicara, kalau Karis nanya soal siswa dan mahasiswa, pertanyaannya siswa dan mahasiswa nonton nggak ya? Nonton aku nggak ya? Kayak teman-teman di sini, ada nggak yang pernah nonton aku ya, nonton program berita aku gitu kan? Pertanyaannya tuh kayak gitu. Apakah siswa dan mahasiswa sekarang tertarik nggak ya untuk nonton berita atau nonton produk-produk televisi yang edukatif gitu loh. Itu kan pertanyaannya. Kita media udah berusaha, kalau dari pandangan aku sudah berusaha untuk menghadirkan produk-produk televisi yang kalau kalian pilih pasti ada yang edukatif gitu loh. Tapi masalahnya siswa dan mahasiswa ini apakah mau untuk menonton itu, sehingga apa yang kami berikan itu sampai gitu. Apa edukasi yang kami sampaikan itu nyampe juga dan diterima oleh siswa dan mahasiswa gitu sih Karis. Dan mungkin Mbak, ini kan juga lawan dari media televisi sendiri adalah YouTube dan juga media-media online lainnya. Nah, ini kan ada tantangan terberat nih bagi media televisi sendiri, bukan hanya mengejar rating, tetapi mengejar kualitas bagaimana media televisi ikut berperan di dalam memajukan pendidikan Indonesia di tahun 2021 nih. Apa tantangan terberat bagi media televisi sendiri, Mbak, untuk di tahun 2021, Mbak? Apakah makin bertambah atau makin berkurang tantangannya, Mbak? Sebenarnya bukan hanya di tahun 2021, sebenarnya udah dari sejak kita sudah digitalisasi ya, namanya 4.0, semuanya serba digital, juga pasti kita saingannya sama media sosial. Nah, masalahnya adalah memang kalau kita lihat data ya, Indonesia ini masyarakatnya itu bisa sampai tahun 2017 datanya, sampai 9 jam menghabiskan waktu untuk ngadep screen. Tapi bukan untuk baca informasi-informasi atau dari platform untuk berita gitu loh. Lebih banyak mereka cerewet di media sosial, itu datanya gitu loh. Padahal kalau alasannya kami nggak ada waktu lagi untuk nonton TV, nggak ada waktu lagi untuk baca koran. Sebenarnya itu bukan alasan lagi, karena kita media juga udah adapt gitu sama yang namanya era digitalisasi ini. Kalau kalian alasannya misalnya nggak nonton berita karena nggak ada waktu di rumah untuk TV, nggak punya TV gitu, bisa kok streaming gitu loh. Kayaknya semua media udah punya platform untuk digitalnya gitu loh. Jadi sebenarnya media massa juga udah adapt sama yang namanya digitalisasi. Kalian bisa akses juga dengan media online, udah banyak banget kan. Udah gitu media televisi pun udah ada di streaming YouTube-nya. Harian ya, koran juga udah ada kok digitalnya. Jadi sebenarnya itu balik lagi sih, literasi media untuk semua masyarakat, terutama untuk mahasiswa dan siswa yang sekarang pesertanya. Kalau literasi media, di mana literasi media itu artinya kita yang menguasai media gitu loh. Jadi jangan kita mentang-mentang informasi ada banyak, kita yang malah terbawa sama informasi itu. Tapi literasi media itu berarti ada banyak media sosial, media massa, media konvensional yang udah adapt pun ke digital gitu ya. Itu informasinya itu kita yang kendaliin. Oh, ini yang benar, ini yang enggak, ini yang bagus, ini yang enggak gitu loh. Mencari second opinion, enggak langsung nyerap gitu, begitu dapat informasi, ya ampun ini gitu loh. Padahal itu dia lihatnya di media sosial, di mana media sosial pasti udah dicampur sama opini, sama si akunnya itu gitu kan. Bukan pure gitu loh, mungkin nggak punya kaidah jurnalistik. Itu langsung diterima, karena nggak punya literasi media. Nah yang penting menurut aku adalah literasi media itu sih, sehingga kita yang mengontrol informasi itu, bukan informasi yang mengontrol kita. Dan apakah sudah maksimal Mbak media televisi memberikan edukasi kepada mahasiswa dan siswa Mbak? Apakah sudah maksimal untuk sekarang ini, Mbak? Maksimal atau enggaknya apa ya indikatornya ya? Tapi kalau apa nih indikatornya harus bilang? Pasti kan media televisi kan tahu sudah maksimal atau belum, Mbak? Oke, jadi sebenarnya sih mau nggak mau kita harus sadar juga kalau media massa itu fungsinya adalah untuk
fungsi utamanya ya media kan informasi masyarakat, dan juga fungsi utama kita juga adalah untuk mengedukasi masyarakat. Jadi itu fungsi utama media, dan nggak mungkin kita nggak boleh untuk nggak melaksanakan tugas utama kita. Itu idealismenya. Tapi kita media massa juga komersialisme. Jadi ini dua hal yang nggak mungkin dilepaskan, karena mau nggak mau kita harus ada media massa, ada institusi bisnis gitu loh. Nanti wartawan saya nggak dapat gaji gitu kalau misalnya nggak ada perputaran bisnis di situ gitu loh. Pasti yang namanya media massa itu komersialisme dan idealisme itu beririsan, nggak bisa terpisah kayak gitu loh. Nah, jadi kenapa aku bilang tadi literasi media itu sangat penting. Kalau misalnya masyarakat nggak mau nonton berita yang sesuai dengan, maksudnya yang edukatif, ya jadinya makin dikit gitu media yang menghadirkan itu, karena pasti ngikutin pasar juga. Kalau misalnya masyarakat udah mulai suka dengan produk-produk yang edukatif gitu loh, nggak suka sama acara-acara yang bullying lah, yang misalnya isinya cuma saling ngejek-ngejek, yang saling jatuh-jatuhin terus ketawa-ketawa, yang nggak ada isinya kayak gitu loh, pasti program kayak gitu juga udah nggak akan ada lagi gitu. Tapi karena banyak banget yang suka, sedangkan yang nonton berita nggak banyak, ya makin sedikit lah program-program berita. Kalau kalian lihat beberapa televisi yang tadinya ada program beritanya, program edukatifnya itu ada mungkin 5 dalam satu hari, ini bisa jadi tinggal 1-2 gitu dalam satu hari. Karena apa? Karena nggak ada yang nonton, karena kalian nggak mau nonton gitu loh. Jadi menurut aku yang penting dari literasi media tadi balik lagi, karena kita bekerja maksimal pun nggak akan bisa diterima atau nggak akan ada hasilnya kalau kalian nggak menerima itu gitu loh, dan nggak menyukai itu gitu. Dan terakhir ini Mbak, untuk pertanyaan dari kakak sendiri, bagaimana cara media televisi untuk mencegah hal-hal yang kurang edukasi Kak di tahun 2021, karena juga media televisi kan pastinya harus punya rating yang bagus, dan juga pasti adanya bisnis di dunia pertelevisian Mbak. Bagaimana ini untuk cara mencegahnya? Mencegah hal-hal negatif dalam maksudnya secara umum di bidang secara umum atau bidang pendidikan? Di dalam pendidikan, karena kan juga di tahun 2021 juga makin banyak nantinya hal-hal yang tidak kurang edukatif untuk pendidikan Indonesia, Mbak. Oke. Nah, kalau aku sendiri, kalau media kan kita fungsinya juga sebagai watchdog ya, jadi mengawasi selain ada rekan-rekan dewan ya yang juga tentunya mengawasi kinerja pemerintah, tapi kita juga disebut sebagai media itu pilar keempat yang juga akan mengawasi gitu kebijakan-kebijakan. Contohnya soal pendidikan tahun 2021 tadi Kak Aris juga udah sebut ya, kalau pemerintah Mendikbud sudah mengizinkan untuk daerah-daerah yang mengambil keputusan apakah boleh sekolah tertentu, daerah tertentu itu melaksanakan sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka. Nah, kami media, kalau Haris pernah atau teman-teman sering nonton, hampir setiap minggu deh saya dialog soal ini, ngobrol dan wawancara sama Komisi 10 untuk bahas soal ini gitu loh. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan ruang diskusi, menghadirkan dewan, menghadirkan Kemendikbud, menghadirkan juga para perserikatan guru, lalu juga bahkan juga pakar-pakar pendidikan gitu, untuk melihat tepat nggak sih kebijakan ini. Nah itu kan skala besarnya gitu, campur tangan kami atau apa yang kami lakukan untuk bidang pendidikan itu adalah dengan mengawasi kebijakan. Jadi kita menghadirkan ruang diskusi dan juga mengkritisi kebijakan-kebijakan yang mungkin menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, di mana masyarakat mungkin nggak bisa bertanya langsung sama Kemendikbud, mungkin nggak bisa bertanya langsung kepada anggota DPR. Nah, kamilah salurannya untuk bisa menanyakan apa sih kegalauan dari masyarakat, ini loh kegalauan dari masyarakat, lalu dijawablah, ini loh jawaban dari pemerintah, ini loh pertimbangan kenapa hal itu dilakukan, dan akhirnya ya yang kami harapkan pemangku kebijakan atau pengambil keputusan ini bisa mendapatkan insight dan juga bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil nanti. Nah, terkait dengan hal-hal yang mungkin ditakutkan kurang edukatif di tahun 2021 tadi yang Karis bilang, menurut aku peran media harusnya bisa ditingkatkan dengan cara pemerintah mungkin membuat satu keputusan yang bisa sanksi untuk media-media yang tidak menjalankan tugas utamanya. Lembaga yang ada untuk mengawasi media menurut aku masih
kurang greget gitu loh. Jadi cuman bisa memberi mungkin teguran-teguran lisan, tulisan gitu loh untuk media yang nggak melakukan itu gitu. Jadi mungkin dianggap kayak lewat gitu aja. Mereka ngelakuin menghadirkan mungkin program yang kurang mendidik, tapi hanya ditegur ya mereka kayak ya udah lewat aja. Masyarakat pun nggak tahu kan kalau aku ditegur gitu. Jadi jalan tetap gitu aja. Menurutku sanksi yang ada sekarang tuh kurang tegas untuk media massa menjalankan tugas utamanya itu. Media massa harusnya informatif, harusnya apa yang disampaikan itu akurat, harusnya kredibel, dan harusnya juga edukatif. Nah, itu yang harusnya diatur lebih ketat lagi menurutku untuk media menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Jangan cuman kalau ada yang melanggar gitu-gitu aja gitu, akhirnya lewat-lewat aja. Oke, baik Kak Stefani Ginting, terima kasih atas seluruh jawabannya, karena mungkin juga Kak Stefani ada kegiatan habis ini, dan mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah sendiri, dan juga berharap media televisi bisa kedepannya lebih baik lagi di dalam memberikan edukasi. Sekali lagi terima kasih Kak Stefani sudah hadir. Dan Amin, makasih ya semuanya ya. Maaf kalau duluan. Makasih. Selamat sore Kak Stefani. Kita lanjut lagi kepada Bapak Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, dan nanti terakhir ada Mbak Osni dari mahasiswa untuk. Halo Pak Anwar Sadat, selamat sore Pak, apakah masih bergabung Pak? Halo? Pak, ya, halo. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Bagaimana nih Pak untuk Jawa Timur sendiri di dalam kebijakan pendidikan? Kalau buka-bukaan Pak di sini. Halo? Ya, halo Pak. Diulang lagi, nggak jelas Mas. Ya, bagaimana persiapan Jawa Timur sendiri Pak di dalam pendidikan tahun 2021 Pak? Karena ini juga ada masyarakat Jawa Timur yang menonton seminar ini supaya masyarakat Jawa Timur bisa mengetahui bagaimana persiapan dari pemerintah daerah sendiri Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Saya terima kasih juga sudah diundang di forum ini. Forum yang menurut saya bagus ya, menunjukkan bahwa para mahasiswa memiliki care terhadap dunia pendidikan. Dan dalam konteks Jawa Timur ya, saya mungkin akan batasi konteks pembicaraan saya pada Jawa Timur saja, bukan yang lain. Sebenarnya pada dasarnya ya kita sudah menyiapkan diri secara anggaran, secara kebijakan juga secara anggaran, bahkan meskipun undang-undang menggariskan 20% itu harus dialokasikan untuk pendidikan. Total alokasi pendidikan dalam APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang besarannya adalah 33 triliun, itu lebih dari 50% itu dianggarkan untuk pendidikan. Tentu bukan hanya di Dinas Pendidikan, tapi juga di OPD-OPD yang lain, organisasi peringkat daerah yang lain, yang memiliki program-program yang mengarah pada pendidikan, apakah pendidikan skill, vokasi, dan lain sebagainya. Ada tersebar di Dinas Tenaga Kerja, di situ ada pelatihan-pelatihan bersertifikasi, juga ada di Dinas Koperasi UMKM, juga ada di Dinas Industri dan Perdagangan. Jadi tersebar di banyak OPD. Totalnya itu sekitar 50%, sedangkan yang ada di Dinas Pendidikan sendiri itu sekitar 12 triliun, itu artinya kan sekitar hampir 30% ya, itu di Dinas Pendidikan. Nah, secara anggaran memang kita memberikan perhatian yang serius, karena pada dasarnya memang pendidikan ini satu hal dari 4 hal penting yang termaktub di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan negara kita itu yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu diimplementasikan ke dalam suatu sistem pendidikan yang memang harus memiliki cita rasa keadilan. Nah, problem yang kita hadapi hari-hari ini kan sebenarnya adalah adanya kesenjangan yang luar biasa yang dialami oleh masyarakat. Ada yang sangat maju sehingga pembicara yang pertama tadi mengatakan 4.0 dan lain sebagainya.
Tetapi pada sisi yang lain, di tempat-tempat yang lain, di pelosok-pelosok desa itu, jangankan ngomong 4.0, adanya ya 0.0 kan itu. Kenapa? Karena mereka sekolah di tempat yang ruang kelasnya bocor, kemudian pendidiknya itu ditugaskan di tempat yang terpencil yang tiap hari harus berangkat dari tempat yang jauh, dan murid-muridnya juga banyak yang tinggal di tempat yang akses ke menuju sekolah juga kita lihat kan hal-hal yang ironi, misalnya di daerah yang nggak jauh dari Jakarta itu anak sekolah berangkat ke sekolah harus melewati jembatan darurat di tengah arus sungai yang luar biasa derasnya. Saya ini satu hal yang harus diselesaikan terlebih dulu, bahwa pemerataan, ada sekolah yang sangat maju, bahkan sekolah-sekolah luar negeri buka cabang di Indonesia kan, ada dari Australia, ada dari Cambridge, ada Harvard, segala macam. Tapi kan sisi lain tidak ada keadilan di tempat-tempat yang lain. Satu sisi ada para profesor, para doktor yang mungkin tiap hari mereka seminar mengenai tema-tema quantum learning, mengenai link and match dan lain sebagainya, tema-tema yang luar biasa maju, progresif. Tapi sisi lain coba kita saksikan di tempat-tempat yang terpencil, di Jawa Timur misalnya, di Madura, ada sebuah kabupaten yang bernama Sampang, itu IPM-nya sangat rendah sekali. Jadi ini yang menurut saya harus menjadi suatu pertimbangan dalam menyusun suatu polisi kebijakan di bidang pendidikan. Nah, menteri kita kan menteri yang sangat progresif ya berpikirnya, sangat western ya, sangat berpikiran maju kan. Tapi apakah itu menyentuh para pelaku dunia pendidikan di tempat-tempat yang terpencil? Yang pertama. Dan yang kedua, saya kira kita semua sedang mengalami satu problem yang seluruh masyarakat dunia juga mengalaminya, yaitu pandemi COVID-19. Nah, ini juga satu persoalan yang tidak mudah untuk diurai, karena pendidikan daring yang kita lakukan sekarang, belajar dari rumah itu juga memang satu sisi ya, kalau kita berpikir positif itu artinya kan 4.0 datang lebih cepat. Karena anak-anak diri kita menjadi lebih adaptatif terhadap perkembangan media online atau dunia internet ya, sesuatu yang menjadi kecenderungan modern. Tapi pada sisi lain sebenarnya pendidikan itu tidak bisa didesain dengan tanpa tatap muka, karena tentu akan sangat berpengaruh pada kompetensi. Pada usia-usia SMA atau mungkin perguruan tinggi, ketertinggalan di ketiadaan tatap muka itu mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, karena kan rata-rata mahasiswa kita sudah aware terhadap dunia internet, sudah bisa mencari referensi sendiri dengan mengandalkan berbagai macam situs-situs penyedia informasi atau ilmu pengetahuan. Tapi pada anak-anak kita yang pada usia TK, usia SD ya, yang sangat elementer sekali, mereka nggak bisa hanya dengan mengandalkan pendidikan secara daring. Mau nggak mau mereka harus harus mendapatkan contoh nyata ya, praktek-praktek yang mereka harus ditemani, harus dibimbing, harus diarahkan dengan praktek langsung oleh gurunya, dan itu tidak bisa diganti, tidak bisa disubstitusi oleh pendidikan daring. Nah, ini yang kemudian kita pertimbangkan betul di Jawa Timur, apakah nanti tahun 2021 akan berubah menjadi tatap muka. Kita ingin melibatkan seluruh stakeholder, bukan hanya dinas pendidikan, bukan hanya pelaku pendidikan, bukan hanya guru, tapi juga kita ingin melibatkan tenaga medis, terutama guru-guru, terutama dokter-dokter anak. Apakah sudah bisa dikategorikan safe ya, atau aman kalau misalnya anak-anak kita itu yang di usia-usia dini, mau di TK atau mau di SD, mungkin SD awal-awal ya, atau mungkin semua kelas di SD, apakah aman bagi mereka untuk
diselenggarakan pendidikan dengan cara tatap muka. Ini sedang kita kaji betul dampaknya, kemudian keamanan mereka kan juga jangan sampai itu menjadi persoalan baru. Kalau usia SMA perguruan tinggi terus terang kita nggak risau sama sekali. Anak-anak SMA sudah pinter-pinter mereka. Anak-anak sekarang itu bahasa Inggris sudah nggak pakai kursus lagi kan, mereka tinggal baca YouTube, kemudian mereka belajar dari internet, mereka sudah bisa cas-cus bahkan ngalahin ayahnya. Saya kira itu dalam konteks Jawa Timur, secara anggaran itu sudah siapkan, secara policy ya, kebijakan apakah tatap muka atau tidak sedang kita kaji betul keamanannya buat murid-murid para siswa. Saya kira itu Mas Haris. Oke Pak, pertanyaan lagi. Pak, bagaimana Pak untuk masih mendengar bahwa pemerataan Pak untuk keuangan di daerah-daerah pelosok Pak? Halo Pak, bagaimana Pak? Ya. Ya, untuk pemerataan keuangan Pak untuk gaji guru-guru yang ada di pelosok dan dosen-dosen juga Pak. Ini juga faktanya di lapangan masih adanya ketimpangan di antara guru-guru dan dosen juga. Ya banyak sebenarnya kan nggak perlu, kalau itu kan tinggal kebijakan sebenarnya kan, tinggal policy saja. Saya kira begini, Kementerian Pendidikan atau mungkin kementerian-kementerian yang memiliki anggaran pendidikan, saya arahkan saja untuk peningkatan fasilitas, peningkatan kapasitas. Di Jawa Timur ya, itu kita punya program beasiswa S1 dan S2 untuk guru-guru. Bahkan termasuk juga guru-guru madrasah diniyah. Ini local wisdom ya. Karena madrasah-madrasah diniyah di Jawa Timur luar biasa banyaknya. Madrasah diniyah itu madrasah atau sekolah yang memang tipikal ya, yang memang fokusnya itu pada pendidikan agama. Itu pemerintah daerah bersama dengan DPRD itu memberikan beasiswa kepada guru-guru madrasah diniyah buat S1 dan S2. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Karena kita merasakan betul kesenjangan itu. Di Jawa Timur banyak sekolah-sekolah yang berstandar internasional. Di Surabaya misalnya ada 3 sekolah internasional yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Ada Ciputra, ada Sekolah Cikal, ada namanya SIS ya, School of Intercultural, Surabaya Intercultural School. Mereka sangat maju, mereka sangat ada juga Merlion School yang didesain, yang dimiliki atau mungkin pengelolanya itu dari luar negeri, jaringan luar negeri. Tapi itu hanya apa namanya ya, ada merasa tidak ada pemerataan terhadap anak-anak yang sekolah di situ. Harusnya ada porsi tertentu dari 100%, mungkin ada persentase tertentu 20% misalnya ya, yang diperuntukkan buat anak-anak yang mungkin secara ekonomi tidak menjangkau biaya pendidikan di situ. Anggaplah itu sebagai semacam CSR gitu kan. Untuk ini menurut saya akan menjadi suatu semacam shortcut ya, menjadi shortcut agar ketimpangan kualitas pendidikan itu antara masyarakat yang ada di kota ya dan di pelosok itu mungkin sedikit demi sedikit akan menjadi seimbang. Saya kira itu mungkin Mas Haris. Ya, terakhir Pak, pertanyaan buat Bapak. Berapa persen Pak persiapan Jawa Timur sendiri Pak di dalam menghadapi pendidikan tatap muka di tahun 2021, dan juga bagaimana Bapak meyakinkan orang tua mahasiswa di dalam untuk pendidikan tatap muka untuk semester depan ini yang dimulai tanggal 4 Januari kan masih belum diberlakukan. Jadi kita masih belajar dari rumah nih. Karena apa? Karena kita benar-benar sedang mengkaji betul, termasuk melibatkan dokter anak. Karena kadang-kadang ini kan nggak dilibatkan mereka ini kan, gitu loh, kan ahli pendidikan. Ahli pendidikan mengatakan tidak mungkin akan mencapai kompetensi yang sama antara pendidikan jarak jauh dengan daring dengan sekolah tatap muka. Itu kan problem. Tapi sisi lain kita mesti mikirkan keamanan anak-anak kita ini. Apakah aman bagi mereka untuk sekolah dengan cara tatap muka? Menurut saya keamanan itu kan pada akhirnya kan, kalau kita kembali pada hukum tertinggi di negara kita, keselamatan rakyat itu kan menjadi hukum tertinggi.
Kita mungkin pada akhirnya harus berdamai dengan keadaan. Mungkin secara kompetensi siswa kita akan mengalami kemunduran. Terutama bagi anak-anak yang sekolah-sekolah di kelas-kelas awal ya, SD kelas 1, 2, 3. Itu nggak mungkin mereka pakai daring. Sudah sangat berbeda kompetensinya. Tapi pada sisi lain kita mesti melakukan menyelamatkan mereka agar jangan karena mengejar kompetensi akhirnya nyawa mereka tidak terselamatkan. Saya kira ini memang problem yang pasti akan dihadapi oleh pemerintah dimanapun. Dan tugas pemerintah itu mencari solusi, bukan menambah persoalan. Harus menyelesaikan persoalan, mencarikan solusi atas persoalan yang kita hadapi. Bukan menambah-nambah persoalan baru untuk rakyat. Saya kira ini prinsip kita seperti itu. Oke, baik Pak. Sudah pertanyaan buat Bapak. Apakah Bapak ada kegiatan di sini, Pak? Ya, terima kasih ya. Saya harus membuka acara ini jam 2:30. Harusnya jam 2 tadi, tapi saya mohon izin undur diri ya. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut lagi kepada Osni. Halo Osni, selamat sore Osni. Apakah masih dalam gubernur Osni? Halo Osni. Halo. Halo Osni, selamat sore. Halo Osni, selamat sore. Halo Osni, selamat sore. Ya, sambil menunggu Osni masuk untuk menjawab pertanyaan, karena tinggal satu pembicara saja, nanti untuk para peserta juga tidak tinggal satu pembicara saja. Oke, Osni, halo Osni, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya. Mungkin lagi hujan ya, jadi kurang terdengar di sini. Ya, sama. Di sini juga lagi hujan di Purwokerto. Nah, bagaimana tanggapan Osni sendiri melihat jawaban-jawaban dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Karena kan Osni sebagai mahasiswa pengen mendengar jawaban-jawaban dari pemerintah pusat dan daerah di dalam pendidikan tahun depan. Ya, halo. Bisa diulang, Kak? Soalnya kurang terdengar. Ya, untuk Osni sendiri, bagaimana tanggapan Osni sendiri dengan jawaban-jawaban dari pemerintah daerah? Tadi ada Bapak Anwar Ahmad Sadat, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, dan dari Komisi 10, bagaimana tanggapan Osni sendiri melihat jawaban-jawaban mereka? Apakah yakin pendidikan Indonesia di tahun 2021 akan semakin maju atau semakin berkurang? Ya. Tadi berdasarkan dari kakak-kakak narasumber sebelumnya, saya juga banyak belajar ya di sini. Saya sebagai alumni dari mahasiswa ilmu politik khusus, sebenarnya kalau melihat pendidikan Indonesia untuk di tahun 2021 atau ke depannya, sebenarnya secara materi dan kurikulum menurut saya hampir tidak berbeda jauh. Tapi dikarenakan kondisi pandemi ini, akhirnya media-media belajar itu mulai mengarah ke digital. Suara saya terdengar, Kak? Ya, terdengar. Ya. Akhirnya mulai menggunakan media-media digital. Dan disitulah sebenarnya materinya masih tetap hampir mirip, tapi cara penyampaiannya yang berubah. Akhirnya dari kita sendiri sebagai mahasiswa harus mempersiapkan diri nih dan beradaptasi dengan metode pendidikan yang lebih mengarah ke digital itu sendiri. Gitu. Begitu, Kak Haris? Oke, dan Osni sendiri kan sebagai alumni mahasiswa pasti tahu kan kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa sendiri, dan juga Osni sendiri juga pernah mungkin melakukan survei terhadap anak-anak sekolah yang ada di daerah Osni sendiri. Nah, bagaimana melihat pendidikan yang sekarang ini untuk siswa dan mahasiswa? Apakah sudah lebih maksimal pendidikan yang diberikan oleh guru dan dosen? Melihat jawaban dari dosen tadi, yaitu Mbak Dea. Sebenarnya kalau dibilang pendidikan itu sudah maksimal atau belum, ini kan perlu peran dari si dosen dan si mahasiswanya.
kalau misal dari tadi dari jawaban Kak Dea sebagai dosen, menurut saya itu sudah maksimal ya, bahwa si dosen ini mencoba berusaha beradaptasi dengan metode baru untuk tetap mentransferkan ilmu ke mahasiswa-mahasiswanya. Nah, sekarang gimana giliran kita sebagai mahasiswa mempersiapkan diri untuk menerima materi itu dengan metode yang baru ini gitu. Yang pertama sih dari pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswa di kelas-kelas online, banyak dosen yang mengecek mahasiswa sudah paham apa atau belum itu dengan memberikan tugas review dari materi yang telah disampaikan. Akhirnya beberapa mata kuliah, bahkan hampir semuanya di setiap pertemuan, pasti di akhir tatap muka itu diminta reviewnya. Dan itu juga menambah tugas bagi kita sendiri ya sebagai mahasiswa. Dan ibaratnya dihitung kalau mahasiswa mengambil 8 mata kuliah, otomatis kan ada 8 tugas, dan itu membutuhkan effort yang ekstra daripada ketika kita kuliah tatap muka. Nah, disinilah kita sebagai mahasiswa jangan mengubah pola pikir kita, jangan menganggap itu sebagai beban, tapi kita menganggap bahwa tugas-tugas itu sebagai sebuah metode untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Otomatis kita juga melaksanakannya dengan maksimal dan bisa memperoleh materi yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen tersebut. Tuh. Begitu Kak Haris? Ya, dan mungkin ada nggak kendala dari OSMI sendiri sebagai mungkin alumni mahasiswa di dalam pendidikan yang ada sekarang ini, karena kan juga kita menghadapi wabah COVID-19. Nah, ada nggak sih kendala OSMI sendiri, dan mungkin teman-teman mahasiswa sendiri, ada nggak sih aspirasi yang mereka ingin sampaikan kepada OSMI sendiri bahwa pemerintah harus membuat seperti ini, ada nggak sih kendala-kendalanya? Gimana Kak? Halo? Ya, bagaimana untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dan siswa sendiri untuk tahun ini, karena kan kita menghadapi wabah COVID-19, dan mungkin ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi OSMI sendiri sebagai mahasiswa dulunya, dan juga teman-teman OSMI, dan juga teman-teman siswa di sekolah? Dengan metode baru yang tadi sudah saya jelaskan ya, otomatis amat sangat beda dalam penerimaan materi. Kita sebagai mahasiswa, ibaratnya ketika kita tatap muka di kelas aja, transfer ilmu itu masih belum maksimal menurut saya, dan ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut ketika itu bisa dilakukan ketika kita tatap muka secara langsung. Tetapi kalau misal dengan metode on media daring, terus juga kalau di Unsud sendiri kan ada namanya LDIRU, di mana platform seperti website untuk si dosen itu mengupload materi, dan ada beberapa dosen yang mungkin secara umur sudah kurang melek teknologi, dan akhirnya itu menjadi penghambat tersendiri bagi kita mahasiswa yang seharusnya kita menerima materi, tetapi si dosen itu hanya mengupload materi tanpa menjelaskannya. Akhirnya kita sebagai mahasiswa juga dituntut untuk self-directed learning, di mana kita dituntut untuk mandiri mencari materi-materi, mencari penjelasan dari materi-materi itu. Itu sih yang menjadi adaptasi baru yang harus kita kembangkan gitu. Dan mungkin terakhir ini OSMI, karena juga waktunya sudah mau habis, bagaimana untuk kesiapan mahasiswa dan siswa sendiri di dalam menghadapi tatap muka, karena juga kebijakan Menteri Pendidikan akan membuka kembali sekolah, dan juga pastikan juga di dalam mental anak mahasiswa dan siswa sendiri masih ada yang belum siap untuk kembali ke tatap muka, karena juga ketakutan orang tua anaknya nanti terkena COVID. Bagaimana OSMI melihat sendiri kebijakan oleh Menteri Pendidikan untuk di tahun depan, OSMI? Kalau untuk mempersiapkan diri untuk kuliah dengan metode tatap langsung, metode secara langsung atau luring, sebenarnya sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO atau Menteri Kesehatan di Indonesia, kita harus yang seperti tadi Kak Dea juga bilang, bahwa kapasitas ruangan harus diperhatikan, terus juga protokol kesehatan seperti hand sanitizer, masker, dan lain-lain itu juga perlu dipersiapkan. Cuma melihat kesiapan masyarakat Indonesia sendiri dengan kesadaran yang masih kurang, saya lihat sih masih dan melihat juga mahasiswa itu sudah melek teknologi, mungkin lebih baiknya sih kuliah masih tetap online, kecuali untuk beberapa mata kuliah yang praktikum atau bimbingan skripsi dan lain sebagainya yang membutuhkan
diskusi intens dan penjelasan-penjelasan secara langsung gitu Kak. Jadi lebih kontekstual sih. Oke, Osni, seberapa siap mahasiswa dan anak siswa sendiri untuk tahun depan 2021? Apakah sudah siap untuk kembali tatap muka? Kalau saya pribadi sih ragu karena masih melihat data angka COVID yang semakin meningkat, baik kasus positif atau kasus yang meninggal gitu. Kalau saya sendiri sih masih ragu Kak. Ragunya kenapa Osni? Karena masih kalau kita lihat sendiri sekarang data angka COVID makin naik, terutama di Banyumas sendiri juga mulai dari 3 minggu yang lalu angka kematian semakin meningkat dan juga angka positif semakin naik, apalagi setelah di tracing banyak OTG, akhirnya untuk saat ini, dalam konteks saat ini, kurang memungkinkan gitu Pak. Tapi kalau misal untuk tahun depan, kita perlu melihat data-data baru dari yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oke, Osni, baik. Terima kasih Osni atas jawabannya dan juga semoga apa yang disampaikan Osni sendiri bisa didengar oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan juga sama-sama kita bekerja sama untuk membangun pendidikan Indonesia di tahun 2021. Dan sekali lagi buat Osni terima kasih. Selamat sore buat Osni dan semangat terus buat kegiatannya untuk kedepannya. Oke Osni, terima kasih. Dan buat teman-teman para peserta, mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab untuk peserta karena kebetulan para pembicara lagi ada kegiatan, mungkin ada sibuk apa, atau kegiatan di luar kota, jadi kita tidak diadakan dulu untuk sesi tanya jawab peserta. Oke, saya akan tutup langsung. Terima kasih buat para peserta yang sudah hadir, ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah, ada dari mungkin Sumatera dan Papua. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa untuk datang ke seminar selanjutnya dengan tema kebebasan berpendapat. Sudah wajar atau belum? Dan buat para peserta juga jangan lupa untuk mengirimkan screenshot foto untuk list absensi dan tidak ada link absensi. Oke, sekian buat saya dan mohon maaf bila ada kekurangan buat Osni sendiri dan juga para peserta. Acara akan ditutup oleh Jessica Caroline. Silakan Jessica Caroline. Baik, terima kasih Kak Hari. Saya rasa suara saya sudah terdengar cukup jelas. Oke, sebelum kita tutup acara ini, lebih baik kita untuk foto dulu. Jadi, boleh tolong di on cam semua. Kita boleh ini dulu mungkin ya. Oke, buat teman-teman juga bisa langsung men-screenshot foto, dan juga saya akan melakukan sesi foto dari sini. Saya akan mulai mengarahkannya. Buat teman-teman bisa langsung menghidupkan video. Baik. Karena akan ada 3 kali foto. Ya, boleh dihidupkan semua kameranya. Ya. Oke, baik. Teman-teman, mulai pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan baik. Jessica. Kak Karis, ya karena udah dokumentasi selesai, maka kita akan tutup acara ini. Saya mohon maaf, saya beserta panitia, mewakili panitia, mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk teman-teman sekalian, sudah boleh meninggalkan ruang Zoom. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.